Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu tema yang sering ditanyakan oleh netizen, yaitu apa sih dalilnya sholawat nariyah ataupun sholawat-sholawat lain yang mempunyai tujuan tertentu. Ini ada bacaan-bacaan sholawat yang itu mengandung doa, permintaan tertentu. Ini para ulama sebetulnya sudah mempunyai tradisi membaca sholawat dengan doa ini, dan itu mempunyai beberapa landasan. Yang pertama adalah landasan hadis, bahwa ketika kita berdoa itu disunahkan untuk mendahului dengan sholawat. Ini berarti sholawat seperti sholawat nariyah itu berarti kita membaca sholawat lalu berdoa. Nah, ini seperti dalam hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, an Fudhulah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dari Fudhulah bin Ubaid, qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi sholatihi lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sholat kemudian dia berdoa kepada Allah tanpa memuji Allah dan tanpa membaca sholawat kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menegurnya, ajalah hadza. Orang ini tergesa-gesa, kata Rasulullah. Sumata'ahu faqala lahu aw li ghairihi. Lalu Rasulullah memanggilnya, kemudian beliau berkata kepadanya dan kepada orang lain, atau kepada orang lain, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbi jalla wa azza wa thana'i alaihi. Tsumma yusalli alayya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yad'u ba'du bima syaa. Ketika kalian itu sholat, maka mulailah, atau ketika kalian itu berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah dan memberikan pujian-pujian yang baik. Kemudian bacalah sholawat kepada Nabi, lalu berdoalah sesuai dengan yang dia inginkan. Ini hadis termasuk sahih di Abi Dawud. Kemudian juga ada hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman dari Ali radhiyallahu anhu, qala kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Sayyidina Ali berkata, semua doa itu tertutup sehingga dibacakan sholawat kepada Nabi. Kemudian juga ada hadis lain yang juga, ataupun riwayat yang marfu itu sesuatu yang dikatakan oleh sahabat tapi tidak mungkin itu dari ilmunya sahabat. Seperti tadi itu kan nggak mungkin dari ilmunya sahabat. Kemudian juga ada riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi la yas'atu minhu syai'un hatta tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi, tidak akan bisa naik sehingga dibacakan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian juga ada penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Adhkar, bahwa ajma'al ulama wa ala istihbabi ibtida'id du'a bil hamdi lillahi ta'ala wa thana'i alaihi tsumma sholati ala Rasulillah. Jadi ada ijma' para ulama mengatakan bahwa semua doa harus disunatkan dimulai dengan alhamdulillah, lalu memuji kepada Allah,
kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah. Wa kadzalika tuhot tamud doa bihima. Begitu juga doa itu yang baik juga ditutup dengan sholawat. Kemudian ada juga penjelasan dalam kitab lain juga dikatakan bahwa ada 3 tingkatan sholawat kepada Nabi itu. Yang pertama adalah dibaca sebelum doa, kemudian dan setelah baca alhamdulillah, karena ada hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi yang berbunyi idza da'a ahadukum falyabda bi tahmidillahi wa tsana'i alaihi tsumma liyusalla 'alan nabi tsumma liyad'u liyusalli 'alan nabi tsumma liyad'u ba'du bimasya. Ketika kalian itu berdoa, maka sebaiknya memulai dengan baca tahmid alhamdulillah, lalu memuji Allah, tasbih dan sebagainya, lalu hendaklah dia membaca sholawat kepada Rasulullah, lalu kemudian dia berdoa sesuai dengan doanya yang diinginkan. Kemudian tingkatan yang kedua itu adalah dia membaca sholawat di awal doa atau di tengahnya atau di akhirnya. Ini juga termasuk disunahkan. Kemudian yang ketiga itu dia membaca sholawat di awal dan akhir doa dan menjadikan hajatnya itu di tengahnya. Ini yang kemudian juga termasuk yang kita lihat seperti bacaan-bacaan sholawat nariyah, sholawat al-fatih dan lain-lain, itu adalah mengamalkan hadis-hadis ini, yaitu doa dengan sholawat. Lalu juga dalam tradisi para ulama dulu itu juga ada namanya at-tawassul bil amalis soleh. Ini juga menurut sebagian ulama juga ada kesepakatan para ulama. Ada yang mengklaim ijma juga bahwa tawassul dengan amalis soleh, dengan amal yang baik itu termasuk masyru', diperbolehkan. Ini contoh yang paling sering dijadikan itu adalah contohnya 3 orang yang terperangkap dalam gua, kemudian guanya tertutup oleh batu, gak bisa keluar, lalu mereka bertawasul dengan amal-amal soleh mereka untuk meminta kepada Allah agar dibukakan gua tersebut. Akhirnya ketiganya tersebut berhasil keluar dari gua karena tawasul dengan amal-amal soleh yang pernah mereka lakukan. Ini dijadikan dalil bahwa tawasul bil amali soleh itu diperbolehkan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah tersebut disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Nah, ini juga kalau kita kaitkan dengan sholawat nariyah, ini juga merupakan salah satu bentuk dari tawasul bil amali soleh. Bagaimana kok bisa begitu? Yaitu orang pertama dia membaca sholawat. Ini kan ibadah, amal soleh kepada Rasulullah. Lalu dengan sholawat itu orang itu lalu minta kepada Allah, atau ulama tadi minta kepada Allah. Nah, tentunya sholawat-sholawat ini kan dari tajribah para ulama, dari eksperimen para ulama. Ketika dia meminta kepada Allah, dia menggunakan redaksi yang diselingi dengan sholawat tadi, sehingga menurut pengalaman mereka doa seperti ini ternyata mudah dikabulkan. Sehingga itulah yang menjadi landasan orang membaca sholawat nariyah, sholawat al-fatih dan sholawat-sholawat yang lainnya. Jadi intinya adalah bahwa itu berdoa dengan mendahului sholawat. Lalu yang kedua adalah berdoa dengan amal soleh, tawasul bil amali soleh, yaitu sholawat yang mana ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama itu diperbolehkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan kita. Wallahul a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.